Puji Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kembali masuk dalam pemahaman Alkitab. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam pemahaman kitab Al-Imamat, kita banyak belajar tentang kesucian, di mana hidup kita semakin hari boleh semakin dicocokkan oleh firman Tuhan, dan kemudian kita menuju kepada kesempurnaan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam Imamat 11 ayat ke-43 hingga 45. Saya akan bacakan dalam Alkitab saya terjemahan lama. Karena akulah Tuhan Allahmu, sebab itu tak akan jangan kamu mencucikan dirimu dan menjadi suci, ya, karena akulah suci. Dan jangan kamu menajiskan dirimu dengan barang binatang yang melata atau menjulur di atas bumi. Karena akulah Tuhan yang telah menghantar kamu keluar dari negeri Mesir, supaya akulah Allahmu, maka jadilah kamu suci karena akulah suci. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Imamat 11 ayat ke-43 hingga ayat 45 berbicara tentang peliharalah kesucian Allah. Harus pelihara kesucian. 1 Yahya 5 ayat ke-18 dengan memelihara diri. Kesucian itu bukan otomatis datang dengan sendirinya. Itu harus dipelihara. Kesucian itulah buah jol juta. Saudara-saudariku, kesucian adalah mahkota, dan orang yang tidak memerangi daging jangan harap mempunyai kesucian, sebab daging dan roh itu selalu bertentangan. Galatia 5 ayat ke-17. Dengan kekuatan sendiri sulit dan tidak mungkin seorang dapat memelihara kesucian. Matius 26 ayat ke-41. Saudara-saudariku, sebab itu kita harus penuh dengan kuasa roh. Roma 8 ayat 13, Galatia 15 ayat ke-16. Dan dijenuhkan, kenyang, puas dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat ke-92, ayat ke-11 serta ayat ke-9. Baru kita dapat tahan dalam peperangan iman ini. Saudara-saudariku, orang yang menang baru hidup dalam kesucian. Kesucian yang mula-mula inilah hasil pengampunan, suatu anugerah. Tetapi kalau kita mau tumbuh dalam kesucian, kita harus memelihara dan mau perang. Sebab itu harus pikul salib. Lukas 9 ayat ke-23. Orang yang tidak mau salib tidak akan tumbuh dalam kesucian. Ia tetap dalam kesucian pasif, yaitu hasil pengampunan dosa. Ini kanak-kanak dan segera menjadi babi dan anjing. Sebab itu tiap orang beriman harus mau pikul salib. Yang tidak mau pikul salib pasti tidak tumbuh dalam kesucian dan akan jatuh kembali dalam dosa. Saudara-saudariku, jangan menajiskan diri atau membuat diri menjadi keji dengan perkara-perkara yang Allah tidak berkenan. Allah ingin kita tinggal suci seperti Tuhan suci adanya. Saudara-saudariku, Allah ingin kita tumbuh kepada kesucian yang dari Tuhan dalam segala segi dan semakin tumbuh seperti Allah, seolah-olah dalam 3 dimensi. Saudara-saudariku, tiap kali Tuhan memperingatkan bahwa ialah Allah yang sudah melepaskan Israel keluar dari Mesir supaya hidup suci, terasing dari bangsa-bangsa kafir yang najis. Keluaran 33 ayat ke-16. Saudara-saudariku, maksud Tuhan mengeluarkan kita dari Mesir dunia ini, ya, supaya jangan kita kembali hidup di dalam dosa. Mereka yang tidak memelihara kesucian itu menjadi najis dan hina di hadapan Allah, kemudian dibuang seperti ludah. Wahyu 3 ayat ke-16. Tidak ada nilai atau harganya, sekalipun ia orang besar dalam dunia. Orang beriman yang tak beriman itu indah namanya, tetapi hina martabatnya, seperti cincin emas dicungur babi, kata Amsal 11 ayat ke-22. Saudara-saudariku, tujuan menjadi orang Kristen ialah untuk hidup suci dan tumbuh menjadi suci seperti Tuhan. 1 Petrus 1
ayat ke-15 hingga 16. Orang yang hidup suci itu berjalan dengan Allah, berjalan dalam ruangan suci. Ia berjalan dalam roh, berjalan dengan berkemenangan terus. Suci itu sama dengan kemenangan dari daging. Orang seperti ini akan tumbuh dalam kesucian dengan timbulnya macam-macam tantangan, pencobaan, dan godaan. Orang-orang yang pikul salib justru makin mahir dalam kesucian, makin tumbuh. Saudara-saudariku, orang yang menang terus akan mendapat bagian dari mana yang tersembunyi. Wahyu pasal 2 ayat ke-17, yaitu dari peti perjanjian. Inilah rahasia-rahasia yang belum terbuka. Daniel 12 ayat ke-4, Wahyu pasal 5 ayat 1 hingga ayat ke-4. Saudara-saudariku, tetapi Tuhan berjanji memberikan pada waktunya. Tetapi tidak semua orang mengerti. Hanya mereka yang selalu hidup dalam kemenangan kesucian akan terbuka untuk hal ini. Sebab untuk mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu hanya oleh kuasa Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat ke-6. Orang dunia tak mungkin mengerti. 1 Korintus 2 ayat ke-14. Tanpa pembukaan rahasia-rahasia yang dalam dan pengalaman berjalan dengan Allah dan kuasanya, dengan penuh penyerahan diri, kita sulit tumbuh kepada kesempurnaan yang heran itu. Kita akan sambung dalam Imamat 11 ayat ke-46 hingga ayat ke-47 pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati.